Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan dan malam yang penuh berkah ini kita bersama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, sekaligus bermunajat. Dan kita tadi sudah membaca Simtud Duror atau Maulidul Habsyi, sekaligus mengambil tabarruk haul ini dengan pembacaan maulid tadi. Mudah-mudahan yang sudah kita baca dan sudah kita laksanakan sebelum ini tadi menjadi perbendaharaan bagi kita, khususnya kepada sahibatul haul Al-Hubabah Asy-Syarifah Maskurah bintal Habib Hasan Al-Habsyi rahimahallahu ta'ala rahmatal abrar. Dan begitu pula sholawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikut mereka sampai hari kiamat nanti. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, asbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya wabil khusus ayahanda abuya Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Habsyi, mutta'anallah bituli hayatihi asy-syarifah. Semoga Allah senantiasa mensehatkan dan mengafiatkan jasmani dan ruhani beliau, dan memanjangkan umur beliau serta memberikan keberkahan di dalam kehidupan beliau, sehingga kita senantiasa bisa mengambil manfaat dengan keberadaan beliau di tengah-tengah kita saat ini dan kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang sama-sama kita muliakan akhina Al-Habib Zakaria Bahashim wal Habib Musa bin Ahmad As-Saggaf, dan sahibul bait akhina Al-Habib Ali bin Abdullah bin Ahmad As-Saggaf. Beliau yang ulun sebutkan ini adalah pentolan-pentolan daripada tuan rumah yang mengadakan haul pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau pewaris ini meneruskan daripada estafet perjuangan leluhur-leluhur mereka, dan Allah berikan kesehatan dan keberkahan dalam gerakan maupun amal-amal mereka untuk kemaslahatan umat, dan Allah senantiasa jagakan mereka daripada segala apapun yang menghalangi maupun apapun yang membuat mereka tidak nyaman. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh habaib yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangkan sedikit pun rasa ta'zim dan penghormatan ulun al-faqir kepada beliau-beliau semua, para asatir, guru-guru agama, hum warathatul anbiya, mereka pewaris para nabi. Semoga Allah juga panjangkan umur mereka, berikan keberkahan dalam hidup mereka, sehingga kita senantiasa bisa mengambil manfaat daripada keberadaan mereka di tengah-tengah kita saat ini. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ulun ini kira nyaring suara karena bila nyaring beredup ini, jadi sedikit kalem aja lah. Jadi urusan kalau kopang mek di nyaringi karena atau kurang nyaring, beparak pas ini mau kurang nyaring. Nah, jadi mau nambah nyaring ini beredup karena lalu konsentrasi pian hilang. Jadi kalem aja, mudah-mudahan bisa disimak, mudah-mudahan bisa diambil intisarinya. Ini imtithalul awamir, artinya mentaati perintah, mematuhi perintah daripada sahibul bait, yaitu akhina Al-Habib Ali bin Abdullah Saggaf. Beliau meminta untuk menyampaikan di sini, ya bahasanya itu sepatah dua patah kata. Sebenarnya kada pantas karena di sini ada senior kita Habib Zakaria, Habib Musa, dan habaib yang lain, rasanya kada cocok kita berdiri di sini untuk dikatakan memberi tausiah. Nah, jadi di sini berdiri imtithalul awamir, mentaati perintah aja. Jadi ulun pertama-tama terlebih dahulu menghaturkan minta halal, minta ridha, minta ampun, minta maaf, khususnya kepada syiban, orang tua kami, sesepuh-sesepuh kami di sini, para ulama dan sebagainya,
Seandainya dalam penyampaian ada kekeliruan dan kesalahan, sekali lagi ulun mengaturkan banyak-banyak minta halal minta ridho. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ada sebuah hadis Nabi SAW riwayat daripada Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi nasihat itu apa? Nasihat itu isolul khair lil ghair, perlakuan baik, perbuatan baik, penyampaian sebuah kebaikan kepada orang lain, itu namanya an-nasihah. Jadi agama itu, kata Nabi SAW, riwayat daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, agama itu adalah perlakuan baik. Sahabat bertanya, gelu kulna liman. Kata sahabat, kami bertanya, liman, untuk siapa perlakuan baik dalam agama itu diberikan dan dipersembahkan? Gala, Nabi menjawab, lillahi, pertama untuk Allah, yang kedua wali kitabihi, untuk kitab sucinya Allah, yang ketiga wali rasulihi, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang keempat wali a'immatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan yang kelima untuk seluruh umat manusia orang awam ini. Riwayat hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita terangkan. Ad-dinun nasihah, agama itu perlakuan baik untuk Allah, lillah, untuk Allah. Bagaimana perlakuan baik untuk Allah? Para ulama di situ menerangkan secara definisinya adalah at-tauhidu lillah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, wala isyraku fih, dan tidak ada kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh kepada Allah, selalu menjadikan Allah sandaran kita. Ini isi daripada an-nasihatu lillah, nasihat, perlakuan baik untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mensyirikan Allah, bujur-bujur bepingkut, kalau bahasa kita Banjar tuh bujur-bujur meyakini kepada Allah. Jangan ragu, jangan bimbang, kita berusaha untuk meyakinkan diri kita, meyakinkan akidah kita, meyakinkan keimanan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ada? Terus. Ya. Biar aja panitia yang ngurusnya. Kita menikmati aja ya Allah. Jangan ada keraguan. Kita minta kepada Allah diberikan keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Apalagi zaman wahini kita nih digiring untuk syirik kepada Allah tapi kada sadar. Digiring begamata. Bila orang berpander, aku yakin non Allah, pasti sarek. Ikam je bila kada ka ini, bila kada ka ini, bila kada ka ini, ngalih. Aku yakin non Allah. Oh, kaisah ikam nih, coba mau ikam bujur yakin, ikam di tengah jalan sana, akon lagi ranjah truk.
Nah, orang bujur bepander yakin non Allah. Ikhtiar silahkan dijalankan. Nanti anak berikhtiar umpama obat segala macam-macam, katakan nang kayak wah ini kondisi saat ini hendak berobat, hendak apalah bahasanya dengan ikhtiar silahkan. Tapi bukan berarti ikhtiar itu jadi sandaran kita. Bukan berarti berobat itu jadi sandaran kita nang menentukan nasib hidup kita. Sehingga bila kada berobat akan begini, kada. Itu syariat, kita disuruh berobat, kita disuruh makan, kita disuruh minum, kita disuruh istirahat, itu sebuah syariat. Hak yang harus kita tunaikan. Tapi bukan berarti ikhtiar itu menentukan nasib hidup kita. Lebih-lebih lagi menentukan nasib kematian kita. Kita nih saat ini begamatan tuh digiring kayak itu. Bila kada kayak ini, kam kayak ini. Bila ikam kada kayak ini, kam kayak ini. Sampai-sampai orang wahini lebih baik melanggar agama daripada melanggar aturan. Orang wahini kayak itu. Bahkan saya lebih takut ini ketimbang Tuhan. Ada apa ini? Ini yang disebut an-nasihatu lillah. Artinya kita bertauhid lawan Allah, bertuhan lawan Allah ini bujur-bujur. Jangan nanggung-nanggung pander kita bertuhan lawan Allah. Faktanya di lapangan ikhtiar kita, pengharapan kita kepada selain Allah lebih dominan daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nah kadang-kadang sehari hidup kita ini beribadah tapi kesyirikan yang kita lakukan kada sadar. Ini an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah. Yang kedua, wali kitabihi, nasihat untuk kitab sucinya Allah. Maksudnya perlakuan baik, perlakuan yang benar bagi kitab sucinya Allah, yakni Al-Quran. Al-Quran maha barakan lawan kita nangka ini. Fa'ida maritu fahuwa yashfin, kata Al-Quran. Apabila aku garing, Quran menghikayatkan, apabila aku garing, maka yang memberikan kesembuhan dan menurunkan kesembuhan serta menjadikan kesembuhan fahuwa yashfin, dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdaya kita kada lawan Al-Quran. Justru kita saat ini digiring kembali untuk kedua kalinya disebutkan tidak mempercayai Al-Quran. Kita lebih mempercayai segala sesuatu yang dihabarkan selain Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan dan menegaskan wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan daripada Al-Quran itu ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin, kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yakin kada kita lawan Al-Quran? Percaya kita kada lawan Al-Quran? Kadang kita membaca aja namun kita kada meresapi. Makanya Al-Quran memerintahkan bertadabbur, bukan hanya sebatas bertafahum, memahami, tapi bertadabbur. Selain memahami, meresapi kandungan apa yang ada di dalam makna-makna Al-Quran, sehingga kita kada jauh daripada konsep Al-Quran. Kita ini, ayo ikhwah, keterpurukan umat Islam saat ini perlahan-lahan namun pasti itu karena sebab kita kada insaf, kita kada sadar bahwa kita sudah dijauhkan daripada pusaka yang ditinggali oleh Nabi untuk kita.
Quran itu pusaka. Ayo ikhwan, kita rancak membaca hadis ini, jangan dinyaringi, pasakan agak kurangnya sedikit, jangan dinyaringi supaya kita story. Cek satu, jangan dinyaringi lagi, kenanya naik ke jam mesinnya. Jadi Al-Quran tadi yang disebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, yang kami turunkan daripada Al-Quran penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sekali lagi kita digiring untuk menjauh daripada Al-Quran tadi, sehingga sadar tidak sadar keterpurukan umat Islam perlahan-lahan namun pasti saat ini adalah karena jauhnya kita daripada pusaka yang ditinggali oleh Nabi. Padahal kita rancak mendengar hadis ini, inni tarikun fikum mustaqalain ma in tamassaktum bih aw ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballah wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan dua perkara, kata baginda Nabi, yang jikalau kalian berpegang dua perkara ini, at-taqal itu kullu syai'in khatir hasin, sesuatu yang besar, agung dan terjaga. Itu ditafsirkan oleh ulama. Pusaka yang begitu luar biasa. Hadis ini kalau kita pahami bujur-bujur adalah hadis jaminan untuk umat Nabi agar tidak tersesat sepeninggal Nabi. Ma in tamassaktum bihima, kata Rasulullah, jikalau kalian berpegang kepada dua ini, lan tadillu ba'di. Lan harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin dalam nahwu. Lan itu huruf nasab, huruf nafi dan huruf istiqbal, menafikan selama-lamanya. Lan tadillu, tidak akan pernah selama-lamanya kalian itu sesat ba'di sepeninggalku. Apa dua pusaka itu? Kitabullah wa itrati ahla baiti, kitab sucinya Allah yakni Al-Quran, wa itrati ahla baiti, dan garis keturunanku yakni ahlul baitku. Dan hadis wa itrati ini ulama menyebutkan adalah hadis yang paling mutawatir ketimbang hadis wa sunnati. Hadis yang paling mutawatir yang meriwayatkan wa itrati ini lebih banyak ketimbang yang meriwayatkan sunnati. Bahkan ada yang mengatakan, gila, ada yang mengatakan sunnati ini dhaif, lemah, itrati yang kuat. Lalu di sini dikolaborasikan, dipadukan. Itrati yang dimaksud ahlul bait dengan sunnah tadi apa? Itrati garis keturunanku yang sejalan dengan sunnahku, yang seirama dengan sunnahku, yang searah dengan sunnahku. Yang kita syahid dulu pertama di sini apa? Kitab Allah. Manakala kita berpegang kepada kitab Allah, kemudian wa itrati lan tadillu ba'di, engkau tidak akan pernah tersesat karena sebab memegang dua ini. Itrati jangan dipegang, tapi kitab Allah kada sesat. Kitab Allah aja kada pakai itrati-itratian, kada pakai ahlul bait. Kita pegang kitab Allah aja, lawan sunnah aja, kada usah itroh sesat. Harus dua-duanya ini berkolaborasi, bersinergi, bujur-bujur bergabung satu kesatuan. Kada boleh salah satu yang diunggulkan, yang satunya yang dikalahkan, atau yang satunya yang dimenangkan, satunya yang dikalahkan. Kada, harus sama dua-duanya. Kitab Allah. Makanya orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, itu
itu sangat mengetahui manakala umat Islam benar-benar berpegang teguh terhadap kitab Allah wa itrati, mereka tidak akan pernah dikalahkan dan tidak akan tumbang di medan kompetisi apapun jua. Makanya dijauhkan, menjauhkannya perlahan-lahan. Ini nah Quran nang memadahkan nang kayak ini misalnya, bujur aja Quran memadahkan kayak ini, tapi nang kayak ini selalu bila kita berpandai agama selalu ada tapi. Ya ada. Bertawakal bujur-bujur on Allah misalnya nang kayak zaman wah ini nih. Tawakal, ikhtiar cukup sudah apa tawakal ya sudah. Bujur aja bang mau tawakal, tapi selalu ada embel-embel tapi. Ada apa ini? Ini dalam rangka penggerusan, pengikisan akidah keyakinan kepada Allah yang mengembel-embel ini tadi, yang menyertai ini tadi selalu tapi. Insya Allah kita panjang aja dengan yang sedikit ini. Umpama berkah insya Allah. Tapi mun parutnya ganal bang, mola kanyang. Nah selalu ada tapi. Insya Allah sejam aja kita guring umpama istirahat cukup, tapi muninya 3 hari bang gak ada guring cukup lah. Nah selalu ada tapi ini ialah tapi apabila dinisbatkan kepada Allah itu adalah embel-embel yang menggiring kesyirikan kepada Allah. Itu supaya kita paham. Tapi mun kayak ini, tapi mun kayak ini, tapi mun kayak ini. Nah pola-pola seperti inilah yang kadang-kadang kita kadang mengerti dan kadang memahami, kecil, halus, bahkan samar tidak terlihat, namun pasti pengaruhnya terhadap akidah kita. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Wali kitabi berpegang kepada Al-Quran, dijauhkan saat ini Al-Quran. Oh tapi wah ini banyak hafizul Quran, pondok-pondok pesantren tahfizul Quran, masya Allah luar biasa. Di mana-mana wadah kita wahini melihat banyak pondok pesantren tahfizul Quran. Ya ada, hampir di setiap wadah selalu ada tahfizul Quran. Naam, iya. Dulu Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu pernah ceramah. Wal-yawm kata beliau fi hufadzul Quran, hafizul Quran, hafizul ahadits. Banyak yang hafal Al-Quran, banyak yang hafal hadis, tapi perilakunya binatang. Tahfizul Quran di sini, tahfizul Quran di sini, khair, bagus, luar biasa. Tetapi kenapa generasi tahfizul Quran tidak bisa memperkuat kekuatan umat Islam saat ini? Bila sudah dibawahi urusan berjuang kasana agama, pasti alasan masih banyak perjuangan yang lain. Ada apa? Bila sudah dibawahi urusan agama yang sifatnya berjuang, yang memerlukan dan mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, dana, bahkan jiwa dan raga, selalu ada jawaban, masih ada perjuangan yang lain. Kami titip doa aja. Maka seorang ini cari orang keluar pengabulan doa. Tahfizul Quran bersamaan rasa penghormatan dan terima kasih kita kepada para asatidz. Ini bukan merendahkan lah. Bersamaan terima kasih kita dan penghormatan kepada mereka pejuang-pejuang Al-Quran yang sudah membangun lembaga-lembaga tahfizul Quran untuk generasi-generasi muda Islam ini agar mereka mengenal Al-Quran. Namun, perlu kita tekankan lagi, selain daripada mereka itu tahfizul Quran, mereka harus dikenalkan benar-benar ruh Al-Quran dan makna Al-Quran. Seberapa besar peran Al-Quran itu dalam kehidupan, bukan hanya sebuah eksistensi. Oh beliau ini hafal Quran dalam sebulan saja hafal, atau dalam 3 bulan aja hafal, sehingga lembaga ini dipandang oleh masyarakat hebat, membuat orang yang seperti ini 3 bulan hafal, 6 bulan hafal. Tapi faktanya di lapangan Qurannya la yujawizu taraqiyahum, tidak lebih daripada batas kerongkongan mereka.
Tidak lebih daripada batas kerongkongan mereka. Artinya apa? Membaca waraja perilakunya kada perilaku Al-Quran. Kita pengen orang-orang ahli Al-Quran yang berperilaku Al-Quran. Apalagi seorang hafidhul Quran, perilakunya Al-Quran. Dasar wah ini umpama kita lihat misalnya, kalaupun ada, mudah-mudahan ada hafidhul Quran, tapi mulutnya selalu merendahkan kekuatan umat Islam. Hafidhul Quran selalu merendahkan dan melemahkan perjuangan umat Islam. Hafidhul Quran kada senang persatuan umat Islam, kehendaknya tuh kelompok inya aja yang masuk surga, yang lain kada boleh. Siapa ikam? Ikam pula kalau Tuhan merina ikam ke Tuhan tuh, sehingga ikam berani mengkafling-kaflingkan surga bahwa kelompok ikam aja yang berhak masuk surga. Hafidhul Quran pelajari akan Al-Quran seperti itu. Ente pernah tahu Abdurrahman bin Muljam? Abdurrahman bin Muljam tahu? Yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam, Ibn Muljam disebut. Terlalu mulia kalau namanya Abdurrahman. Ibn Muljam. Ibn Muljam ini orang yang hafidhul Quran. Setiap hari ia selalu melantunkan dan membaca Al-Quran. Kalau peribahasa kita tuh belubang aja lagi kata jidatnya. Saking ahli ibadahnya. Siangnya puasa, malamnya sholat, ibadah dengan Al-Qurannya. Tapi faktanya generasi-generasi Ibn Muljam ini apa? Ia membantai Imam Ali, membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Apakah Abdurrahman bin Muljam ini kita tahu Imam Ali bin Abi Thalib ini adalah menantu daripada anak kesayangan Nabi, yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat hadis, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, faman aradal madinah falyati min babiha. Aku, kata Rasulullah, adalah negerinya ilmu, sedangkan Imam Ali bin Abi Thalib adalah pintu gerbangnya. Siapa orang yang ingin mendatangi sebuah negeri ilmu tadi, falyati min babiha. Apakah Ibn Muljam tidak tahu? Tahu. Apakah Ibn Muljam tidak pernah membaca suratul Dahar, yang di situ diterangkan tentang keutamaan Imam Ali dan Siti Fatimah? Wa yut'imunal miskina ala hubbihi yatiman wa asir. Mereka memberi makan orang-orang fakir miskin dengan sepenuh hati. Itu ayat tersebut ditujukan kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah. Apakah Ibn Muljam tidak tahu? Tahu. Tapi kenapa ia melanggar? Kenapa ia bunuh Imam Ali bin Abi Thalib? Karena kata Nabi SAW, bacaan Qur'annya la yujawizu taraqiyahum, tidak lebih daripada batas kerongkongannya. Yakhrujuna minal Islam kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar daripada konsep Islam sebagaimana keluarnya anak panah daripada busurnya. Quran, ahlul Quran. Sekali lagi bersamaan dengan rasa hormat dan takzim kita kepada ahlul Quran. Orang yang hafidhul Quran itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Luar biasa. Tapi faktanya masih ada generasi-generasi Ibn Muljam ini nang saat ini berkedok dengan Al-Qur'annya. Jadi apa yang dimaksud wali kitabihi, yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam ad-dinun nasihah, Quran bukan hanya sebatas dibaca, Quran bukan hanya sebatas dihafalkan, namun lebih daripada itu Quran dijadikan pedoman dan panduan serta acuan dalam kehidupan di sini sampai kena menjelang ajal datang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nasihat yang ketiga ditujukan kepada untuk siapa? Wali rasulihi, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang kita lakukan? Perilaku baik apa? Perbuatan baik apa yang kita persembahkan untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudah barang tentu ulama kita menyebut adalah memperpegangi sunnahnya, mengikuti sunnahnya, serta benar-benar menjalankan sunnahnya. Naam, semua kita melaksanakan demikian. Insya Allah semua kita menjalankan sunnah tersebut. Namun ada nang sempurna, ada nang kada. Dan yang perlu ditekankan lagi daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya untuk kita saat ini, hal yang paling perlu kita perpegangi di akhir zaman saat ini adalah selain daripada sunnah Nabi, ada lagi sunnah yang berbentuk batang tubuh Nabi. Sunnah yang kita ikuti, yang kita baca dalam kitab hadis segala macam, tertoreh bagaimana perilaku Nabi. Kullu ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itulah definisinya, kullu ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, entah itu perkataan, perbuatan maupun sikap tindak tanduk Nabi, itu sunnah. Ada lagi sunnah yang berbentuk batang tubuh. Siapa mereka? Hum ahlul bait, itratun Nabi, garis keturunan Nabi. Apa ini bukan sunnah? Apa ini bukan sunnah? Ada itu sunnah. Sunnah ini. Ada sunnah. Ini yang terjadi di masyarakat kita dan perlu kita sampaikan ya. Sekali lagi lo sampaikan ini bukan dalam rangka mempromosikan. Karena kalau promosi, tentu Allah yang pertama mempromosikan masalah ahlul bait. Dan tidak ada nas maupun dalil pelarangan seseorang ahlul bait bercerita tentang keutamaan ahlul bait, tidak ada dalil. Begitu pula sebaliknya, tidak ada larangan pula bagi mereka yang bukan ahlul bait untuk menceritakan tentang keutamaan ahlul bait. Ini yang perlu kita tekankan. Nasihat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya perlakuan baik untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah itratun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perpegangi ahlul bait, jalannya kita ikuti. Namun jalan yang ada baik pangjar diikutilah, ya jangan. Jalannya yang sesat ya jangan diikuti. Tapi ingat, bukan berarti tidak mengikuti dan tidak memperpegangi garis keturunan Nabi yang keliru, itu Anda berhak mencaci, merendahkan, membanding-bandingkan, atau meremehkan. Kan ada itu. Karena Nabi memerintahkan kita mencintai kepada keluarganya, itu mau yang jelek, mau setengah jelek, mau sedikit jeleknya, mau nang baik aja, semua sama dalam mencintai. Tetapi ada kekhususiatan di dalam memperpegangi. Ini harus kita bedakan. Dalam mencintai semuanya sama. Mau inya bungol, maaf, itu bahasa kita supaya lebih memahami. Maunya bodoh, baik atau tidak baik, tetap kewajiban kita mencintai, memuliakan. Apanya yang dimuliakan? Perilaku kada baiknya kah? Tidak. Darah dan daging yang mengalir di batang tubuhnya. Ini model kasta-kasta ini jangan. Maka Nabi kada ada lagi kasta-kasta. Semua manusia tuh sama. Inna akramakum indallah atqakum. Ini dari sisi amalan, ayo ikhwan. Ini namanya kasbiyah. Ialah kasbiyah, ini namanya. Adalah perbuatan yang digapai dengan derajat ketakwaan, itu namanya kasbiyah. Sedangkan yang kita bicarakan ini adalah zatiyah, zatnya, yang orang tuh kada kau bepasan. Siapapun berhak untuk bertakwa. Bila kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya semata-mata karena Allah, Anda adalah minal muttaqin. Sebaliknya, kita menjalankan seluruh perintah Allah,
meninggalkan seluruh larangannya. Sampai sekolah kita lawan Jibril, keluar daripada universitas langit ketujuh, kadada nangkawa jadi duriat Nabi. Kalau kau ada sekolahnya, atau minta doa, kadang-kadang ada orang minta doa, Habib, minta doa Habib lah, mudahan anak ulun kawa jadi Habib kayak pian jua. Oh mungkin husnuzon kita maksudnya mudah-mudahan bisa baik seperti pian, mungkin gitu. Tapi perlu kita ketahui kada kawa jadi, mau ada pilihan. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Iradatnya Allah itu fil azali sudah. Sebelum terjadi semesta alam sudah Allah beriradat itu. Aitrah dzatiyah. Dan ini yang perlu benar-benar kita perhatikan. Jangan kita umpah-umpatan orang-orang yang memanipulasi dalil dalam rangka merendahkan golongan sebahagian keturunan Rasulullah dan membenturkan sebahagian keturunan Rasulullah yang lain. Kadang-kadang kita ini kadang modus. Aku aja panutanku ini Habib ini Masya Allah menyejukkan dalam ceramahnya, nyaman dicerna. Kamu Habib aku kata makai ini tak, aku nang menyejukkan ini. Berarti ini kada menyejukkan. Kan kayak itu logikanya. Ayo ikhwan, jangan dibanding-bandingkan. Nang cocok membandingkan tuh datuknya. Ini cucuku nang baik, ini cucuku nang durhaka tuh datuknya nang cocok kayak itu. Kita ini bukan tugas kita menghakimi mereka. Jalankan apa nang disuruh Allah, qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddah fil qurba. Katakan hai Rasul, aku tidak menuntut upah atas penyampaian Islam dan iman kepada kalian. Hanya yang kuminta adalah al-mawaddah fil qurba, rasa mahabbah, rasa kecintaan yang langgeng sampai mati kepada kerabat. Dah itu pun perintah Allah. Qul, katakan hai Rasul, sampaikan kepada umat. Ini pun bukan promosi inisiatif daripada Nabi sendiri kada, tapi Allah yang memerintahkan. Ini yang perlu kita ingat. Nah, urusan belajar memperpegangi, mengikuti jalannya, ada nang Habib Fulan, ada nang Habib Fulan, ada nang Habib Fulan, silahkan. Tapi urusan mahabbah sama semua, kada ada perbedaan. Kalau kau bang gara-gara inya nih kada bisa bacaan, minggir, nang bacaan aja sudah. Kada, sama inya punya hak untuk dihormatin dan dimuliakan karena mengalir dari batang tubuhnya itu darah dan daging mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bila mahabbah itu belajar, namun umpatan ini ngalih belajar dan belajar kepada ahlinya. Ada sebuah hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang cara mencintai mereka itu seperti apa. Ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah itu memberi nikmat lawan kita. Kita cinta lawan Allah karena Allah memberi nikmat lawan kita. Orang memberi kita sebulan sekali 5 juta, begawi kata apa kata kita 5 juta, listrik dijamin, makanan dijamin, duit pokok 5 juta plus tunjangan setiap bulan seumur hidup kita sampai mati. Terima kasihnya gitu, makasih lah, makasih, bila inya datang kita hormati segala macam. Ada makhluk apalagi Allah nang kadadan apa-apa bebayaran, nafas diinjami gratis. Ini kamu kena covid, maka ini bayar. Oksigen bahasanya, bayar. Yalah, ya Allah gratis. Memandang gratis, semua gratis. Ahibballah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintai Allah karena Dia memberi nikmat kepada kita tanpa putus-putusnya. Yalah, luar biasa nikmat Allah nih. Kadang kita nih wani memadahkan Allah kada adil, hanya sakit gigi sekali, kurang ajar. Kada adil Allah nih, hanya sakit gigi sekali, padahal telinga masih nyaman, hidung masih nyaman. Alhasil Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'am wa ahibbuni li hubbillah. Cintai aku kata Rasulullah karena cinta kepada Allah. Mencintai Rasulullah karena kita cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti
lihubbi, dan cintai ahlul baitku karena cinta kepada aku. Nah, pertanyaannya, manakala kita cinta kepada ahlul bait, itu tanda yang jelas kita mencintai Rasulullah. Sebaliknya, manakala kita mengaku cinta kepada Rasulullah, panderan kisah sholawat, panderan kisah Rasulullah, tapi tidak terbukti mencintai kepada ahlul baitnya, boleh jadi diragukan kecintaannya kepada Nabi SAW. Dahulu guru Yarham Gus Kumpul Mazzaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, di masa hidup beliau di keraton waktu itu pengajian, itu masih dihadiri Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi Martapura. Beliau pernah memaparkan, ada rekamannya bahari, karena suaranya gini bahari, suara intercom, yalah panjang. Itu beliau menceritakan tentang keutamaan ahlul bait. Beliau sebutkan di situ. Jadi nangai orang yang mengaku cinta lawan Rasulullah itu belum tentu nangai dipadakan cinta lawan keluarganya. Tapi orang yang sudah membuktikan cintainya kepada keluarga Rasulullah, bisa dipastikan nangainya itu cinta lawan Rasulullah. Dan panjang lebar yang disampaikan beliau itu tentang keutamaan ahlul bait, sampai pada kajian yang beberapa menit itu ada beliau sebutkan, makanya Jersidin gara-gara keutamaan keluarga Nabi ini banyak orang yang hendak bakaku jadi keluarga Nabi. Ada rekamannya. Kamu kedengaran ampun, ada rekamannya. Ya beliau. Gara-gara keutamaan inilah, kata beliau, banyak orang yang hendak mengaku keluarga Nabi SAW. Waktu itu Sidin membacakan tentang ala man mata ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahidah, ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad mata mustaqmila mu'minan mustaqmilal iman. Beliau membacakan riwayat hadis itu panjang lebar, diantaranya yang kita ungkapkan tadi daripada isi yang beliau sampaikan, bahwa tidak semua orang yang mengaku cinta kepada Nabi dipastikan punya cinta kepada keluarga Nabi. Sebaliknya, orang yang jelas-jelas telah membuktikan rasa cinta kepada keluarga Nabi bisa dipastikan punya cinta kepada Nabi SAW. Karena tolak ukur daripada hadis ini adalah ahibbu ahla baiti li hubbi, cintai ahlul baitku karena cinta kepada aku. Namun kita memandang zatnya, kurangnya sama kayak kita, duduk jua, makan jua, bisa lebih gancang dari kita makannya. Yalah, babini jua bisa jua banyak sidin bini pada kita. Belanja jua bisa jua belanja banyak sidin pada kita. Sama kalau dari sisi perilaku kemanusiaan basyariahnya. Tapi Nabi melajari kita bukan memandang sisi basyariahnya itu. Karena kalau ikam memandang sisi basyariahnya, bila ada sesuatu yang menurut ikam kurang, kamu tidak tujuan. Aku jangan ketujuh lah Habib itu, ya Masya Allah, orang murah senyum, pastinya merangut, sampai ikam cinta. Sidin itu Masya Allah artinya lemah lembut, bepander, kenanya menceleng merangut. Weh, Sidin kayak itu, sampai ikam cinta. Karena ikam memandang basyariahnya. Tapi kalau ikam memandang kepada zatiyahnya, bahwa ini adalah karunia Allah yang dianugerahkan Allah, sehingga darah dan dagingnya bersumber daripada Nabi SAW, insya Allah tidak ada rasa sakit itu. Kita memandang Rasulullahnya. Nah, ini maunya. Makanya orang-orang yang tidak senang dengan ahlul bait itu, mereka ingin menjauhkan umat daripada keluarga Nabi dengan membawa-bawa dalil inna akramakum indallahi atqakum, dan membawa dalil hadis tentang ketika sahabat bertanya kepada Nabi, setiap manusia itu masuk surga dengan rahmat Allah. Apakah engkau seperti itu pula wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, ya, aku pun seperti itu pula. Tidak ada jaminan bagi diriku untuk masuk surga illa ayyatagammadani Allahu birahmatih, kecuali rahmat Allah yang menyertaiku. Hadis ini dipakai kesan memukul keluarga Nabi.
non nabi jortinya sidin seorang bepada ada jamin apa lagi pulang besok bepada ahli surga mengeramput. Artinya kalau membaca hadis itu jangan separuh-separuh. Andakan hadis ini di mana andaknya ya Allah. Sama aja nah kayak minuman tuh nah. Ada es, ada panas, ada hangat. Hari sudah dingin, hujan. Mulai besokan tadi hujan sampai malam ini. Mun disurungi es tuh salah. Kada salah esnya kada. Penempatan esnya nak salah. Kalau harinya panas, kita berkipas-kipas cocok disurungi es. Dan jangan dibalik, hari panas disurungi banyu panas menggurak, salah. Kada salah nang banyu panasnya kada, nang menyuguhkan kada mengerti kapan dan bagaimana apabila menyurungi ini. Nah sama tuh hadis tadi, kada kawan dipukulkan ke situ. Dipukulkan kemana hadis itu tadi? Illa ayyatakammadani Allahu birahmatih, bahwa kecuali dengan rahmat Allah orang itu masuk surga. Dipukulkan ke diri kita supaya kita kada sombong lawan amal, kada bagak lawan apa nang kita miliki. Artinya dipukulkan ke masing-masing, bukan dipukulakan ke musuh. Ada sebagian orang-orang kayak ini nang disebut oleh ulama apa? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya bujur tapi dimaksudkan dan diarahkan bukan pada tempatnya. Lalu disebut oleh orang sekarang itu apa? Manipulasi dalil. Dalil dimanipulasi untuk kepentingan orang-orang tertentu, kelompok tertentu, individu tertentu, supaya ada pembenaran untuk dirinya untuk menghantam atau menyerang keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti ini. Oleh Rasulih, nasihat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya itu punya kitab khusus masalah Ahlul Bait, namanya Hadis Keluarga, bahasa Melayu. Silahkan cari kitab itu, Hadis Keluarga. Di situ diterangkan tentang keutamaan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Habib Utsman ini. Habib Utsman ini mufti Batavia di zaman penjajahan kolonial Belanda. Mufti di zaman penjajahan Belanda, kada kegampangan. Oh ini kan ada mufti sudah untuk di Indonesia. Di luar masih ada. Mesir, Hadramut, ada mufti. Di Indonesia ada. Dulu di Indonesia di zaman pemerintahan kolonial Belanda ada mufti. Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, mufti Batavia. Di Batavia sana, di Jakarta. Itu punya kitab namanya Hadis Keluarga, tentang keutamaan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantaranya juga di dalam pasal-pasal yang diterangkan situ adalah di antara adab kita agar tidak menyakiti dan menggores perasaan Hubabah Fatimah, kita jangan menikahi dan mengawini perempuan-perempuan dari kalangan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab kita. Ini kita berbicara adab. Kalau ada dalilnya, ada apa jua, sikat aja. Umpamanya dengan bahasa-bahasa, ya akhi, ini adab. Yahsul bil adab malah yahsul bil talab. Orang beradab tuh berberkat ilmu. Ada orang tuh pintar luar biasa, mahafal satu umat hafal, tapi kada beradab belum tentu berkat ilmunya. Ada orangnya biasa aja, pembabal, tapi beradab wudu bila belajar, menghadap ke kiblat, sembahyang 2 rakaat, berkah ilmunya. Adab ini, dengan adab ini ilmu kita tuh jadi berberkat dan ilmu kita tuh menjadi hujjatun lana, penyelamat kesan kita di akhirat. Jangan sampai ilmu kita tuh menjadi nang sebagaimana disebutkan Ibn Arsalan di dalam kitab Sofatul Zubatnya, apa fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang alim nang kada diberi berkah oleh Allah ilmunya akan disiksa terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala. Adab ya ikhwan. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Nabi pertama kali diutus adalah menyempurnakan adab-adab yang baik.
tidak sempurna adab dan akhlak itu sebelum diutus Nabi. Kita kada beradab lawan Nabi lah. Jadi namun kita kada beradab lawan Nabi, bagaimana kita menaruh muka ketika kita di padang mahsyar meminta syafaat kepada Nabi? Lalu Nabi balik menjawab, ya Nabi, ikam kada beradab lawan keturunanku. Ikam mengaku sebagai umatku. Kena aja sidit minggir aja dahulu. Seandainya seperti itu, kayak apa kita? Ada. Habib Utsman menerangkan secara detail di situ. Bahkan beliau menukil lagi di dalam kitab-kitabnya yang lain pernyataan daripada Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, sahib kitab Al-Bughyah, Bughyatul Mustarsyidin. Beliau menukil di situ perkataan Habib Abdurrahman Al-Masyhur, la aro jawazatan. Kata Habib Abdurrahman Al-Masyhur, aku tidak melihat kebolehan pernikahan orang yang bukan dari kalangan syarif atau sayyid terhadap seorang syarifah. Ada aja dalilnya ini, terserah. Kita ini memadahkan nang haknya aja. Adabnya seperti ini, cara kita bermuamalah dengan Nabi seperti ini. Poinnya apa poinnya? Jangan coba-coba menilik kamar pribadi Nabi. Kalau ikam kada hendak ada sesuatu terjadi kepada ikam. Ini bahasa sederhananya. Nabi itu ada di si rumah. Yalah. Jangankan kita masuk nang kada, jangankan ibarat peribahasa itu menilik kamar pribadi Nabi. Masuk rumah Nabi tanpa izin Nabi, assalamualaikum, tapi menilik di jendela Nabi, itu sudah kada adab. Apalagi ke kamar pribadi Nabi, menilik perempuan-perempuan Nabi. Perempuan-perempuan Nabi ini boleh jadi istri sidin, boleh jadi anak keturunan sidin yang perempuan. Jangan coba-coba, ini sebuah istilah peribahasa saja. Jangan coba-coba sentuh atau melihat kamar pribadi Nabi kalau Anda masih ingin dikatakan orang yang beradab dan beriman kepada Nabi SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu diantaranya apa yang ditorehkan oleh Habib Utsman Betawi. Jelas keterangannya di sana. Bagaimana orang yang mencintai kepada keluarga Nabi, apa yang didapatkan daripada fadilat keutamanya, dan orang-orang yang membenci serta melaknat serta mencaci segala macam terhadap keluarga Nabi, apa yang didapatkan. Habib Utsman menerangkan di sana. Silahkan baca di sana aja langsung kena kitabnya itu. Kemudian yang keempat, wali a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin muslim. Perilaku daripada pemimpin-pemimpin muslim nang memimpin ialah nang dijadikan sebagai figur dari kalangan kaum muslimin, entah itu seorang pejabat, entah pejabat tinggi maupun sampai pejabat nang rendah, semua adalah perlakuan baik terhadap mereka seperti apa? Menasihati mereka manakala mereka ini menyimpang dan tidak sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Pejabat bila dinasihati jangan sarek, lucu. Kadang-kadang ketujuh pejabat ini diambung, bilanya ditembak kada hendak hadir ke majelis, bilanya dihantam kada hendak hadir ke majelis. Itu nasihat. Bahkan Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, la yaumun wahidun min imamin adil khairun min sittina sanatan, khairun min ibadati sittina sanatan, atau kama qala Nabi. Dalam riwayat yang lain, khairun min ibadati sab'ina sanatan. Sehari dipimpin oleh pemimpin yang adil lebih baik daripada beribadah 60, satu riwayat 70 tahun, yang dimana 70 tahun itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang kada adil. Jadi memang tugas ulama menasehati, masyarakat menegur, jangan ditagur sarek, dikritik ditangkap. Ente pemimpin memang seperti itu. Pembakal umpamanya, malaman hari orang matok tok bakal, aku bakal lahir dua laki ini sarek bakal. Ada tahu jam guring ke pembakal. Nang salah tuh ikam jadi pembakal. Karena memang konsekuensinya seorang pembakal, seorang pemimpin itu jam berapa aja diperlukan oleh orang yang dipimpinnya, ini harus melayani.
Kalau ikan besesarek malam dibanguni urang, ampih kan jadi pembakar. Ampih, selesai ceritanya. Bapak jadi apa? Buhuma aja. Jadi ikan buhuma kada ada orang menggarak ikan tengah malam. Kalau bapak ada nama tak lon basarakan dua lagi bini, ini orang tidak tahu aku buhuma. Ya Allah. Itu pemimpin. Memang seperti itu. Salah sedikit pemimpinnya dikritik, nang bujur tetap dikritik, apakah lagi nang salah, itu sudah konsekuensinya. Artinya menikam kada sanggup itu jangan jadi pemimpin. Dan tugas ulama memang menegur. Ada ulama yang menasehati dengan baik, ada ulama nang menasehati dengan lemah lembut, ada ulama nang menasehati dengan tegas, gencar segala macam. Itu memang tugasnya ulama, dan memang harus seperti itu seorang pemimpin menerima nasihat tadi. Ini kan gak ada. Dia bilang hadir ke pengajian sini itu jangan tembak terus ya. Tapi kau bihinak aku ya. Ajar duduk kena tembak, hanya duduk kena tembak. Jadi kan kau hadir lagi. Memang dia hadir di wadah itu jangan ada menembak. Justru sebaliknya. Nang kada ada menembak, nang kada ada menasehati sama sekali itu kada sayang berarti. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Silakan baca dalam kitab Khulasatul Tasonif. Dalam kitab satunya lagi Ayyuhal Walad. Bila kita memuji seorang pejabat itu, apa kata Imam Al-Ghazali? Innallaha yaghdab idza mudihal fasiq. Allah marah apabila orang fasik itu dipuji. Digolongkan oleh Imam Ghazali di sana adalah orang-orang yang memiliki jabatan yang ia tidak mampu menggunakan jabatannya ini untuk kemaslahatan. Tuh dalam kitab Ayyuhal Walad dan Khulasatul Tasonif, lain Jarulun. Sampai kayak itu disebutkan. Nasihati, dipadahi, dikritik, ya loh, dinasehati sudah, dikritik sudah, didemo sudah, besesarikan sudah, tatap tuli. Pejabat ini misalnya tatap, ini tuli. Itu serahkan Allah Ta'ala aja lagi, didoakan aja tuh lagi. Bilainya kada sadar, apa yang akan diperlakukan Allah Ta'ala, itulah yang ketentuan keseninya. A'immatul muslimin yang terakhir, wa amatihim, dan orang-orang awam yang sebagai pemimpin ini wajib taat terhadap aturan itu tadi. Yalah, selama aturan itu tadi tidak melanggar terhadap hukum syariat. Bila sudah aturan itu melanggar terhadap hukum syariat, apa kata Nabi SAW? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada pernah boleh taat terhadap makhluk selama ketaatan itu membuat Allah murka. Kita kadang-kadang ya balik ke pembahasan awal. Taat lawan makhluk tapi melanggar terhadap murkanya Allah. Taat terhadap makhluk melanggar terhadap ketentuan Allah sehingga murka Allah itu datang. Jadi orang-orang awam, amatihim, seluruh umat ini tadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, yalah, pegang teguh terhadap Al-Quran, senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya, dan berpegang kepada Ahlul Baitnya. Dan pemimpin-pemimpin mereka mau dinasehati oleh ulama-ulama mereka ini tadi, insya Allah ad-dinun nasihah, agama itu adalah perlakuan baik, akan terwujud dan tercapai di dunia sampai di akhirat nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, kira cukup apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diambil intisarinya, dan apa yang kita hajatkan semoga Allah kabulkan, dan seluruh niat-niat baik